Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak sehat semua? Sudah ngantuk? Sudah? Belum tidur setelah subuh? Belum? Sama ya? Baik, Anda tolong jaga, insya Allah saya hanya setengah jam saja. Setelah itu Anda bisa istirahat. Mengenai briefing kepulangan, sudah tadi? Belum. Berarti setelah saya nanti Pak Farid kembali untuk penjelasan briefing kepulangan kita. Jadi tadi di forum ibu-ibu saya lebih banyak tanya jawab karena saya yakin kalau bukunya dibaca mereka juga akan merem ya. Sehingga kita buka tanya. Maka pengantarnya untuk kali ini tidak panjang. Silakan Anda buka di fikih tentang takziah dan kuburan. Di halaman 239. Ada jamaah yang belum dapat bukunya? Ada? Sudah semua? Sebagian ibu-ibu tadi ada 5 atau berapa yang belum dapat buku. Bapak sudah semua ya? Tidak ada agama mengajarkan cara menangani jenazah paling sederhana melebihi Islam. Anda carikan agama yang mana? Sehingga untuk memakamkan jenazah, mayit tidak perlu dikasih jas, atau dikasih celana, atau dikasih sepatu, pakai dasi, didandani, tidak ada. Semiskin apapun, dia bisa ditangani secara islami. Bahkan kuburan raja dengan rakyat jelata di agama ini sama. Semuanya ditanam dalam tanah dan gundukannya gundukan sama. Kuburan Raja Abdullah rahimahullah ketika beliau meninggal. Lalu setelah beliau dimakamkan, sempat di video dan kemudian viral karena kematian seorang raja. Dan dengan kesederhanaan itu sampai membuat sebagian orang non-muslim masuk Islam. Mereka melihat belum pernah ada pemimpin yang ditangani setelah kematian dengan cara seperti ini. Menurut mereka, padahal kaum muslimin penanganan makam sama antara raja dengan rakyat jelata. Kuburan Nabi sama sebagaimana kuburan para manusia yang lain. Hanya sebatas gundukan tanah. Kuburan Nabi Muhammad SAW tidak dikijing. Bapak tahu kijing Pak? Di semen. Atasnya ini tidak di semen. Gundukan tanah. Tapi kenapa kuburan Nabi SAW berada di dalam rumah Pak? Itu untuk keamanan. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, walaula dzalika ubriza qabruhu. Andaikan tidak ditakutkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disalahgunakan, maka kuburan beliau ditaruh di luar. Tapi karena dikhawatirkan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam disalahgunakan sama orang, kuburan beliau ditaruh di dalam rumah. Sehingga terjaga keamanannya. Orang mau macam-macam dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilarang sama yang punya tuan rumah. Sama yang punya rumah, Aisyah dan keluarganya Abu Bakar. Andai kan makam Nabi SAW ditaruh di luar Pak, mungkin tanahnya berkali-kali dijok Pak. Habis tanahnya, ditambah lagi, habis lagi, ditambah lagi. Kenapa Pak? Diambil orang, dipakai rebutan untuk jadikan jimat. Bahkan mungkin ada perusahaan teh tanah makam Nabi SAW. Dicampur Pak, nanti jadi teh celup. Ini bercampur dengan tanah makam Rasulullah SAW. Yang nggak punya riwayatnya saja kadang dibuat seperti itu sampai dijual. Mungkin Anda lihat di Shopee Pak. Tanah Tarim. Contoh ya, mohon maaf ini nyebut merek ya. Dari mana tanah itu kemudian disebut sebagai tanah yang mulia? Nabi SAW yang tinggal di Madinah selama 10 tahun. Beliau tinggal belasan tahun di Mekah. Tidak ada riwayat saat beliau meninggalkan Mekah menuju Madinah bawa tanah Mekah. Terus dibawa saat hijrah itu tidak ada.
Kalau Bapak nemu riwayat itu, tolong bawakan ke kami, Pak. Insya Allah kita viralkan. Rasulullah SAW ketika hijrah meninggalkan Mekah sambil bawa sekantong tanah Mekah dibawa ke Madinah, ada nggak? Mekah sama Madinah lebih mulia mana? Mekah. Dan beliau sendiri menangis ketika meninggalkan Mekah. Saat beliau meninggalkan Mekah, sebelum beliau meninggalkan Mekah, beliau menghadap ke arah Mekah. Lalu beliau mengatakan, Wallahi innaka la ardullahi ahabbu ilayya. Demi Allah, engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Laula qaumuki akhrajuni ma kharajtu minki. Andaikan bukan karena masyarakatmu yang mengusir aku, maka aku tidak akan keluar darimu. Nabi SAW ingin bertahan di Mekah, tapi karena diusir oleh masyarakatnya, sehingga beliau meninggalkan kota Mekah. Sebab kota yang tertinggi nilainya adalah Mekah, yang nomor 2 Madinah, nomor 3 Baitul Maqdis, Al-Aqsa. 3 ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kota suci tidak bisa mensucikan siapapun. Sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi, Innal ardal muqaddasah la tuqaddisu ahada. Kota suci tidak bisa mensucikan siapapun. Ahli maksiat di kota Mekah, dia tidak bisa jadi bersih dosanya gara-gara dia tinggal di kota Mekah. Abu Jahal itu penduduk asli Mekah. Abu Lahab mati di Mekah. Dan banyak sekali orang-orang kafir yang mereka mati di Mekah. Apakah dosa mereka diampuni? Tidak. Oleh karena itulah kesucian dikembalikan kepada pribadi kita. Maksiat di kota ini dosanya lebih besar. Dan itu yang menjadi alasan kenapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak mau tinggal di Mekah. Karena beliau takut maksiat. Namanya orang tidak mungkin bisa menghindar maksiat. Sehingga khawatir, kalau saya tinggal di kota Mekah, nanti kalau bermaksiat bagaimana? Beberapa sahabat yang takut tinggal di kota Mekah, Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar, bahkan termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah punya pernyataan ketakutan beliau untuk tinggal di Mekah. Abdullah bin Amr bin As dan beberapa sahabat yang lain, karena khawatir, namanya manusia pasti berbuat salah. Sehingga kalau berbuat salah di kota Mekah dosanya lebih besar. Di mana Ibnu Abbas tinggal? Di Taif. Jarak 70 kilo. Kenapa beliau nggak milih di tempat ini? Itu kan pikiran kita. Sehingga para jamaah ketika ditawari, saya ingin tinggal di kota Mekah, saya ingin jadi penduduk Mekah, saya ingin menetap di sini. Andaikan nggak bayar Pak Ustadz bisa gratis. Mau extend di hotel ini selama sebulan. Rumangsamu. Rumangsamu bahasa Indonesianya apa? Itu karena kau tidak berpikir dosa. Tapi bagi mereka yang berpikir dosa, dia memasang rasa waspada. Maka bagi seorang muslim, andaikan Pak, dia mengetahui resiko, mungkin Bapak akan milih, Pak Ustadz, saya selesai tahallul, langsung keluar ke Taif Pak Ustadz. Sudah tinggal di Taif saja. Pulang besok hari Senin, langsung ke Jeddah, Taif Jeddah. Takut Pak Ustadz, kalau saya di Mekah, mungkin saya berbuat maksiat, mungkin saya ngomong ngawur, saya melakukan tindakan yang salah, maksiat mata, maksiat lisan. Karena tidak ada perasaan takut terhadap resiko ketika kita berada di tanah suci. Dan dulu Nabi SAW ketika beliau haji, lalu beliau tawaf untuk kedatangan pertama, kemudian beliau keluar dari kota Mekah dan beliau menetap di situ sampai tiba waktunya haji, kemudian beliau langsung ke Mina untuk tarwiyah, lalu ke Arafah. Dan selama beliau di luar itu beliau tidak ke Masjidil Haram, baik untuk tawaf maupun untuk kegiatan yang lain. Taib. Tapi seperti itulah bagaimana sikap orang saleh. Rasa takut yang dominan sampai membuat mereka terkadang membangun kewaspadaan berkaitan dengan mereka berada di kota Mekah. Selanjutnya tentang takziah. Hukum takziah.
Takziah hukumnya dianjurkan. Apa sih definisi takziah itu, Pak? Di atas disebutkan takziah adalah alhamlu 'ala sabri biwa'dil ajri wad du'a lil mayyit wal musab. Memberikan nasihat, menghibur keluarga untuk sabar dan mendoakan mayit. Berarti sasaran takziah itu berapa? 2. Pertama, mayit. Yang kedua, keluarga mayit. Untuk mayit, fungsinya takziah adalah mendoakan, yaitu dengan cara menyolati. Sedangkan untuk keluarga mayit, fungsi takziah adalah menenangkan agar beliau bisa bersabar, menghibur, dan seterusnya. Sehingga misalnya Anda punya tetangga, suaminya mati, lalu disampaikan kepada istrinya, dihibur, nggak usah khawatir, antrian masih banyak. Termasuk nggak kayak gini? Boleh nggak menghibur? Sakit badan, Mbak? Baik, jadi dia dihibur dengan disampaikan pesan-pesan yang baik untuk sabar, mengingat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertakziah. Doanya kalimatnya gimana, Pak? Kalimatnya gimana? Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala untuk musibah yang aku alami dan gantikanlah aku dengan yang lebih baik darinya. Sehingga kalau Bapak ketemu dengan orang yang ditinggal mati oleh anaknya, oleh istrinya, suaminya atau siapapun itu, sampaikan pesan ini kepada mereka. Dan ini bagian dari sunnah Nabi SAW. Selanjutnya, takziah dianjurkan baik sebelum pemakaman maupun pasca pemakaman. Kecuali pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri. Menurut Sufyan Ats-Tsauri, takziah tidak dianjurkan pasca pemakaman. Bapak lihat di halaman 241. Dianjurkan untuk takziah kepada keluarga mayit, dan kami tidak mengetahui adanya perbedaan dalam masalah ini. Khilafan an-Ats-Tsauri qal, berbeda dengan pendapatnya Ats-Tsauri di mana beliau mengatakan la tustahabbut ta'ziyah ba'da dafni. Tidak dianjurkan bertakziah setelah pemakaman. Kalau tidak dianjurkan takziah setelah pemakaman, jika pendapat ini kita ambil, ini sudah menjadi pemutus untuk semua kegiatan peringatan pasca pemakaman. Karena menurut Sufyan Ats-Tsauri enggak ada anjuran untuk datang ke rumah duka pasca pemakaman. Selanjutnya, bolehkah mengulang takziah? Jika mengulang takziah ada sebab, tidak masalah, bahkan dianjurkan dalam rangka menghibur keluarga mayit. Sehingga ketika mayit sudah dimakamkan, fungsi takziah yang kedua adalah menghibur keluarga mayit. Dan ada satu hal yang perlu diperhatikan, jaga lisan saat takziah, terutama menjelang pemakaman. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, "Idza hadartumul maridha awil mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Kalau kamu mengunjungi orang yang sakit atau orang yang sudah meninggal atau mayit, maka jangan ucapkan kecuali yang baik, karena doa kalian diaminkan oleh malaikat. Kadang ada orang yang ngomongnya ngawur ya, saat takziah. Lihat anak istrinya, anaknya kok masih kecil-kecil, ditinggal mati oleh suaminya. Terus tiba-tiba kita komentar, wah paling biasanya sebentar lagi terlantar ini anak. Biasanya anak ini akan terlantar. Saat orang itu ngomong seperti tadi, mungkin malaikat mengucapkan amin. Bisa jadi terlaksana sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Maka jangan ngomong ngawur ya.
Termasuk juga bagi keluarga mayit. Keluarga mayit terkadang dia nangis terus mengucapkan ungkapan perasaannya. Pak, kalau bapak mati nanti tidak ada yang memberikan nafkah bagi kami. Amin. Kalau bapak mati nanti kita semuanya akan terlantar. Malaikat mengatakan amin. Bisa terwujud seperti apa yang dia ucapkan. Dan masih banyak orang-orang yang kadang bicaranya ngawur ketika dia takziah atau ketika ada mayit yang belum dimakamkan. Kemudian di buku juga saya sebutkan ya beberapa ucapan ketika takziah, dan intinya tidak ada kalimat baku yang perlu diucapkan ketika takziah. Meskipun Anda bisa ajarkan doa seperti yang tadi kita sampaikan, di mana Nabi SAW mengajarkan doa, Allahumma jurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Berikutnya, boleh enggak takziah kepada orang kafir? Para ulama memandang takziah sama dengan iadah, yaitu menengok atau membesuk orang yang sakit. Sehingga dalam hal ini ada dua pendapat. Pertama, menengok dan melayat orang kafir hukumnya terlarang atau haram. Dan ini pendapat sebagian ulama berdalil dengan hadis Nabi SAW, La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam, fa idza laqikum ahadahum fi tariqin fattarruhu ila adyaqihi. Janganlah kalian memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Dan takziah itu bagian dari memuliakan. Maka kita tidak memuliakan orang kafir yang sudah mati. Pendapat kedua, boleh melakukan takziah dan boleh membesuk. Dan ini berdalil dengan peristiwa di mana Nabi SAW pernah menjenguk orang Yahudi yang mau mati, lalu diajak oleh Nabi SAW untuk masuk Islam. Jadi beliau itu punya pembantu anak Yahudi yang masih remaja. Lalu saat si Yahudi yang masih remaja ini sakit, dijenguk oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW menawarkan kepada si Yahudi ini, Aslim, masuklah kamu ke dalam Islam. Remaja ini lihat ke arah bapaknya, yang waktu itu ada di sana. Kemudian bapaknya mengatakan, Ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Abul Qasim itu siapa? Rasulullah SAW. Akhirnya si remaja Yahudi ini mengucapkan syahadat. Lalu Nabi SAW mengatakan, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari neraka. Demikian pula takziah Nabi SAW kepada Abu Talib. Dan kesimpulannya, wallahu ta'ala alam, hukumnya diperbolehkan. Walhamdulillah. Baik, cukup sampai di sini Pak. Sudah setengah jam. Bagian terakhir Pak. Kita langsung menuju ke penutupan. Penutup dan nasihat. Fikih kuburan nanti bisa Anda baca sendiri ya. Silakan langsung dibuka di halaman penutup dan nasihat. Berapa? 297. Sudah? Buku yang kami tulis ini salah satu di antara tujuannya adalah meluruskan pemahaman masyarakat berkaitan dengan masalah kematian. Karena bismillah, masalah kematian bisa dipindah. Masalah kematian ini termasuk di antara fenomena yang banyak dipengaruhi oleh keyakinan budaya. Sehingga Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya, banyak keyakinan di masyarakat berkaitan dengan kematian dipengaruhi oleh budaya. Contoh, orang kalau mati maka arwahnya gentayangan selama 40 hari. Kalau pas bulan arwah, bulan apa? Ruah. Bulan ruah itu bulan apa Pak? Sya'ban.
ketika bulan Sya'ban roh itu balik pulang. Ngapain? Minta untuk dikirimi doa dan keyakinan yang semisal. Tadi saya juga dapat pertanyaan dari sebagian jamaah. Pak Ustadz, kalau katanya kita misalnya mau bongkar kijing, tahu kijing Pak ya? Itu leluhur akan marah. Nah, contoh seperti itu. Leluhur marah. Dari mana leluhur kok bisa marah? Orang mati cara marahnya gimana Pak? Kalau orang hidup marah gimana Pak? Dia mungkin ngomel-ngomel, dia membentak. Kalau orang mati marah gimana Pak? Hah? Apa yang bisa dilakukan oleh orang mati ketika dia marah? Nah, contoh leluhur marah itu semuanya adalah keyakinan konyol. Arwah balik pulang, leluhur marah, arwah gentayangan, itu semuanya keyakinan konyol yang dipengaruhi oleh budaya. Maka di buku ini saya sampaikan beberapa catatan. Boleh saja berbudaya, namun jangan dijadikan sebagai agama. Karena itu budaya tidak boleh dijadikan sebagai sumber keyakinan. Kalau orang meyakini sesuatu dari budaya, maka keyakinannya bersumber dari katanya dan katanya. Katanya kayak gini Pak, jarene kayak gini, jarene jarene. Itu kalau dikumpulkan bisa menjadi al-aqidah al-jariniyah. Kumpulan akidah jarene. Nah, itu di Jawa banyak sekali Pak ya. Bagaimana dia bisa membangun akidah tapi dari katanya dan katanya. Jarene dan jarene. Yang kedua, budaya tidak boleh mengalahkan aturan agama. Sehingga budaya jadi agama itu di posisi dua hal. Satu, budaya dijadikan sebagai latar belakang akidah. Yang kedua, budaya mengalahkan agama. Sekarang kita akan lihat. Menurut Anda, peringatan kematian itu budaya atau agama? Budaya atau agama? Budaya. Apa buktinya? Hah? Apa buktinya? Mengikuti nenek moyangnya. Buktinya tidak menyeluruh. Kalau itu agama, maka sifatnya mendunia. Ada nggak di Amerika peringatan 40 hari? Muslim Amerika. Atau Muslim Eropa peringatan 7 hari? Atau Muslim, kalau Saudi kan mungkin, wah itu kan negara ini yang nggak mengadakan peringatan itu. Ya sudah, Muslim di mana? Indonesia ada. Malaysia ada nggak? Ada. Di Malaysia ada? Ada. Di mana lagi? Di Cina? Tidak tahu ya. Muslim Cina apakah mengadakan kayak gini? Sehingga di sebagian daerah ada, di sebagian daerah yang lain tidak ada. Ini lebih dominan karena pengaruh budaya. Kalau disebut itu agama, kami cuma minta satu. Sebutkan satu dalil saja. Baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang menyebutkan sahabat maupun ulama tabi'in atau tabi'in atau yang lainnya mengadakan peringatan kematian. Apakah Nabi SAW ada peringatan kematian? Ada? Tidak ada. Karena tidak ada peringatan kematian Rasulullah SAW sampai para sahabat berbeda atau para ulama beda pendapat. Nabi SAW itu meninggal tanggal berapa? Andaikan itu ada peringatan kematian turun-temurun sampai sekarang. Dan sebagian ahli sejarah, apakah ini pendapat jumhur ataukah tidak, wallahu alam, mereka mengatakan Rasulullah SAW wafat di hari Senin 12 Rabiul Awal, bertepatan dengan peringatan Maulid. Maka peringatan Maulid itu lebih dekat kepada peringatan kematian ataukah peringatan kelahiran? Wallahu a'lam. Sudah? Selanjutnya, di posisi ini para ulama kemudian melarang. Mereka berdalil dengan riwayat, di buku itu ada ya. Jarir bin Abdullah pernah mengatakan, "Kunna na'uddul ijtima' ila ahlil mayyit
wa san'ata ta'am ba'da dafnihi minan niyaha. Kami dulu para sahabat menilai kumpul-kumpul di rumah duka, lalu membagikan makanan setelah pemakaman, termasuk di antara bentuk meratapi mayit, niyaha. Dan niyaha hukumnya haram. Karena itu para ulama melarang praktek ini, seperti keterangan Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitabnya Al-Um beliau mengatakan, wa akrahul ma'tam, aku benci acara ma'tam, yaitu kumpul di rumah keluarga yang berduka. Wahiyal jamaah, yaitu kumpul-kumpul di rumah duka. Wa illam yakun lahum buka, meskipun tidak diiringi dengan tangisan. Fa inna dzalika yujaddidul huzna, karena ini akan mengulang kesedihan. Kalau Anda dapat nikmat, silahkan sering disebutkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau kamu dapat nikmat, ceritakan. Sehingga menyebut-nyebut nikmat, mengulang nikmat dianjurkan, agar kita bisa lebih pandai bersyukur. Tapi kalau kamu sedang dapat musibah, lupakan. Sehingga musibah itu jangan banyak dikeluhkan. Bapak lebih sering mana? Bersyukur atau sambat? Kalau orang sering mengeluh, berarti tandanya apa, Pak? Ya? Mengeluh itu di bawahnya hambar. Syukur, hambar, mengeluh. Syukur, hambar, mengeluh. Mengeluh itu di bawahnya syukur. Dan mengulang kesedihan itu di bawahnya syukur. Maka semua orang kena musibah. Sudahlah, jangan sok kamu sendiri yang paling dapat musibah, sehingga musibah dikenang lagi. Demikian keterangan Imam Syafi'i. Yujaddidul huzna. Kalau orang mengenang kematian, itu akan memperbarui kenangan musibah. Sehingga yang muncul sedih, lagi-lagi sedih, lagi-lagi sedih. Dan ada keyakinan yang dibangun di atas prinsip kesedihan. Keyakinan siapa? Keyakinan yang dibangun di atas prinsip kesedihan. Nasrani. Mengenang disalibnya Yesus. Mungkin di Indonesia upacara seperti itu tidak kita jumpai ya. Di sebagian negara ada yang sampai mempraktekkan, ada orang mikul salib. Iya Pak. Ada orang yang dia dipenteng berdarah-darah. Sehingga mereka merasa, aku tidak bisa membela kamu saat kamu sedang dihukum. Saat kamu sedang dibantai oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengenang kesedihan itu. Ditiru sama orang Syiah. Mereka bacok-bacok badannya di hari 10 Muharram. Hari Asyura. Mengenang kematian Husain. Muslim tidak diajarkan seperti itu. Ada banyak nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi. Fariqan taqtulun wa fariqan takfurun. Sebagian nabi kalian bunuh, sebagian nabi kalian ingkari. Sehingga siapa yang lebih mulia? Kematian nabi ataukah kematian Husain? Tapi mereka tidak pernah mengadakan upacara kematian nabi. Padahal ada banyak nabi yang mati dibunuh oleh Yahudi. Seharusnya kalau kita bicara, kan nabi itu matinya bukan dibunuh. Banyak nabi yang dibunuh oleh orang Yahudi. Kenapa kita tidak mengadakan upacara peringatan kematian nabi yang dibunuh? Kenapa Husain yang diperingati? Nah, itu bukti bahwasanya ini akidah yang dipengaruhi oleh hawa nafsu. Oleh karena itu, kita diajarkan prinsip. Sudahlah, kita mengakui bahwasanya kematian Husain itu musibah. Kematian para nabi juga musibah. Kematian Umar bin Khattab juga musibah. Musibah bagi kaum muslimin. Kematian keluarga kita juga musibah bagi kita. Tapi bukan berarti terus kita mengulang kesedihan itu dengan cara diperingati. Lupakan kesedihan agar kau bisa menjadi hamba yang lebih bersyukur. Sangat jelas ya. Selanjutnya. Dalam kitab I'anatut Talibin, Abu Bakar Ad-Dimyati pernah menyebutkan, wa yukrahu li ahlil mayyit al-julusu li ta'ziyah. Makruh bagi keluarga yang ditinggal untuk duduk guna menerima takziah.
wa san'a ta'amin, lalu membuatkan makanan, yastami'unan nasa alaihi, terus orang kumpul-kumpul di situ. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad yang disebutkan oleh Jarir bin Abdullah. Lalu beliau juga mengatakan, ma yaf'aluhun nas minal istima' inda ahlil mayyit. Apa yang dilakukan oleh masyarakat berupa berkumpul di rumah mayit, membuat makanan untuk pelayat, termasuk di antara bid'ah mungkaroh, praktek bid'ah yang diingkari. Demikian keterangan Abu Bakar Ad-Dimyati. Kitab I'anatul Talibin termasuk salah satu di antara kitab yang jadi kurikulum di beberapa ma'had di Indonesia. Madhab Syafi'i. Dan beliau juga mengatakan wa fil Bazzaz, dalam kitab Al-Bazzaz, wa yukrahu ittikhadut ta'am fil yaumil awwal wa tsalits wa ba'dal usbu'. Dimakruhkan untuk membuat makanan di hari pertama, peringatan hari ketiga, dan setelah sepekan. Wa naqlut ta'am ilal qabri fil mawasim, atau bawa makanan di musim-musim ziarah. Nah, kalau keterangan para ulama sedemikian jelas, terus kaki kita mau berdiri di mana? Berdiri di aturan agama ataukah berdiri di bagian budaya? Kita berada di posisi silakan Anda memilih. Bagi seorang mukmin, maka kita akan lebih memilih di mana? Saya berdiri di area agama. Syariatku tidak mengajarkan itu, syariatku melarang itu, sam'an wa ta'ah. Maka kami ikuti. Wallahu a'lam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.